Washington sepertinya mulai gelisah dengan kebrutalan serangan Israel dan meyakini situasi akan terus memburuk jika perang ini berlarut-larut. Amerika mengingatkan Israel bahwa mereka tidak memiliki waktu lama untuk menyelesaikan operasinya di Gaza, atau Tel Aviv akan menghadapi tekanan internasional yang tidak lagi bisa dibendung. Baik Presiden Joe Biden, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken secara eksplisit menekankan masalah ini dalam percakapan pribadi dengan Israel. Ketiganya mengatakan semakin lama perang berlangsung, maka dukungan untuk Israel akan terkikis, dan hal itu akan menimbulkan konsekuensi strategis yang mengerikan untuk operasi mereka melawan Hamas. Di balik layar, para pejabat Amerika juga percaya waktu yang dimiliki Israel terbatas untuk mencapai tujuan menghancurkan Hamas. Dan jika tidak segera selesai, maka akan ada keributan atas penderitaan kemanusiaan dan korban sipil. Selain itu, seruan gencatan senjata juga akan mencapai titik kritis. CNN mengutip sejumlah sumber melaporkan ada pengakuan di dalam pemerintah Amerika bahwa momen itu mungkin akan segera tiba. Beberapa penasihat dekat presiden percaya hanya ada waktu beberapa minggu, bukan dalam hitungan bulan, sampai penolakan Amerika untuk gencatan senjata menjadi tidak dapat dipertahankan. Sejauh ini belum ada tanda-tanda bahwa serangan Israel melambat. Militer Israel mengatakan mereka mengepung kota Gaza dan memperdalam operasinya di sana. Serangan udara juga terus dilakukan dengan memunculkan banyak korban sipil. Menurut dua sumber CNN, yang paling mengejutkan bagi Biden dan tim keamanan nasionalnya adalah serangan udara Israel ke kamp pengungsi di Gaza Utara. Presiden Amerika disebut benar-benar tidak menyukai hal ini. Masalahnya bagi Israel adalah kritik yang semakin keras, tidak hanya dari para pengkritiknya, tetapi juga dari sahabat-sahabatnya. Aksi protes juga terus meluas, massa memblokir jalan-jalan di ibu kota negara barat. Bahkan di Amerika, aksi mengganggu acara penggalangan dana yang dihadiri Biden di Minnesota. Massa menuntut agar segera dilakukan gencatan senjata. Biden menanggapinya dengan membuat seruan eksplisit untuk menghentikan pertempuran. Dia menegaskan perlunya jeda. Ini akan memberikan waktu untuk mengeluarkan para tahanan. Namun sejauh ini Presiden Biden belum menetapkan garis merah apapun untuk Israel. Dan sampai saat ini Gedung Putih telah berusaha keras untuk menghindari seruan gencatan senjata. Alasannya hal itu akan membantu Hamas mengumpulkan kekuatan kembali dan merencanakan operasi masa depan. Biden telah mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang gambaran tanpa henti tentang perempuan dan anak-anak Palestina yang dievakuasi dari puing-puing. Biden menyebut hal itu dapat mulai mempersempit kemampuan Israel guna melanjutkan operasinya saat ini. Menurut pejabat senior pemerintahan dalam percakapan dengan Netanyahu, Biden telah memperingatkan Israel akan dihakimi dengan keras oleh komunitas internasional, terutama jika tidak mengambil langkah-langkah signifikan meringankan penderitaan kemanusiaan dan meminimalkan kematian warga Palestina. Dan hal ini tidak hanya terbatas pada operasi Israel di Gaza. Biden kepada Netanyahu juga mengatakan prihatin dengan meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina di tepi barat, dan dengan tegas menyatakan serangan itu tidak boleh terjadi dan harus dihentikan. Biden dan para pejabat tinggi keamanan nasional juga meningkatkan seruan untuk jeda kemanusiaan. Ini agar para sandera yang ditahan Hamas dapat keluar dari Gaza dan bantuan bisa mengalir masuk. Jeda tersebut menurut para pejabat Amerika sama sekali berbeda dari gencatan senjata. Penghentian pertempuran hanya bersifat lokal serta durasinya terbatas. Upaya lainnya termasuk menjaga konektivitas telepon dan internet di jalur Gaza, mengizinkan bahan bakar dan air masuk, dan membatasi peningkatan kekerasan di tepi barat. Netanyahu secara eksplisit menolak beberapa seruan itu. Penolakan disampaikan ketika Blinken mengunjungi Israel pada Jumat 2 November 2023. Netanyahu secara khusus menentang gencatan senjata sementara di Gaza, kecuali Hamas membebaskan semua sandera.
Biden sejauh ini telah 10 kali melakukan pembicaraan telepon dengan Netanyahu dan terus menekan tentang poin-poin dan tindakan-tindakan tertentu, termasuk diantaranya meningkatkan truk bantuan yang diizinkan masuk ke Gaza. Selain itu, memfasilitasi keberangkatan warga negara asing dari Gaza dan membatasi kekerasan terhadap warga Palestina di wilayah tepi barat. Sedangkan Lloyd Austin juga hampir setiap hari melakukan pembicaraan telepon dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Menteri Pertahanan Amerika itu mendesak Israel memberikan rincian mengenai tujuan mereka di Gaza dan menegaskan pentingnya bagi Israel dilihat oleh komunitas internasional memiliki upaya melindungi warga sipil. Tekanan serupa disampaikan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Sigurd Brown kepada timpalannya di Israel. Dia menekankan pentingnya perlindungan warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan kepada mereka. Amerika mengakui Israel akan melakukan analisis biaya manfaat atas serangan tersebut, sebuah perhitungan yang sangat dipengaruhi oleh serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober. Amerika kemungkinan juga melakukan analisisnya sendiri secara berbeda. Pemerintahan Biden bersikukuh bahwa ini adalah perang yang harus dilakukan Israel, dan Israel akan membuat keputusan akhir sendiri. Namun para pejabat Amerika khawatir serangan itu menyebabkan jumlah korban sipil yang tidak proporsional dan telah menyampaikan hal itu kepada Tel Aviv. Masalahnya adalah apakah Israel kali ini akan membangkang Amerika dan bagaimana tindakan Washington selanjutnya? Kita lihat saja. Demikian sahabat Jejak Tapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.